ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى أيضا في آيات أخرى إنما المؤمنون إخوة. Teman-teman rahimakumullah, jamaah-jamaah yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia, atas anugerah, atas kudrah serta iradahnya. Kita yang lemah ini, kita yang pada hakikatnya ini tidak memiliki kekuatan apapun, masih bisa untuk melangkahkan kaki, masih bisa untuk memenuhi panggilan dan juga mendatangi undangannya melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga tentu kepada umatnya yang senantiasa taat patuh terhadap ajaran-ajaran dan sunnah. Jemaah rahimakumullah, hari ini mungkin adalah merupakan hari kedua setelah kita sama-sama wabil khusus ataupun secara umum warga negara Indonesia melaksanakan satu hajatan yang begitu sangat besar, yang begitu sangat dahsyat, yang konon katanya menghabiskan uang untuk acara tersebut kurang lebih sekitar 30 triliun. Mending pikiran dari sakumaha 30 triliun itu. Gitu kan ya, tentu yang namanya pemilihan kepemimpinan itu juga memiliki konsekuensi. Ada yang terpilih, ada juga yang tidak terpilih. Bagi yang mungkin para pendukung yang jagoannya menang, alhamdulillah. Bagi yang mungkin ternyata jagoannya itu tidak terpilih ataupun misalkan kalah dalam konteks yang rahimahullah, tentu itu semuanya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk hamba. Asal rabbukum, bisa jadi kalian itu menyukai sesuatu, angkuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, padahal menurut Allah itu adalah buruk bagi kalian. Dan bisa jadi angtakrahu syai'an, kalian itu membenci, tidak menyukai, tidak pas, tidak cocok, merasa kecewa, tapi kata Allah wa huwa khairul lakum, justru itu adalah yang terbaik untuk Allah. Itu maha tahu atas segala sesuatu, mana yang terbaik untuk hamba. Teman-teman rahimakumullah, bagi yang terpilih kelak nanti mungkin akan mendapatkan amanah untuk memimpin negeri ini, tentu kita doakan mudah-mudahan bisa amanah, bisa dipercaya dan bisa menjalankan amanahnya tersebut sebaik mungkin. Karena apa? Karena tentunya yang namanya kepemimpinan itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, innaha amanatu, itu adalah merupakan kepercayaan. Dan idza dhiyatil amanah fantadris, kalau ternyata misalnya pemimpin menyia-nyiakan amanah tersebut, tentu kata Rasulullah fantadris, tunggulah kehancuran. Teman-teman rahimakumullah, terlepas dari proses hiruk pikuknya pemilihan baik itu anggota dewan di legislatif ataupun pilpres, pada hakikatnya ataupun pada dasarnya kita jangan melupakan, jangan sampai teralihkan perhatian kita terhadap agama dan juga terhadap ibadah kita.
karena saking sibuknya dengan pemilihan legislatif ataupun pilpres, rahimahullah, kadang kita lupa bahwa beberapa hari ke depan kita itu akan menyongsong, akan kembali untuk bisa melaksanakan ritual ibadah tahunan kita, yaitu melaksanakan ibadah Ramadan ataupun ibadah saum. Kurang lebih hanya sekitar 25 atau 23 hari ke depan kita itu akan menyongsong kembali bulan Ramadan. Kalau misalkan tahun-tahun yang dulu sebulan itu sudah begitu sangat ramai, Ramadan sebentar lagi begitu. Tapi mungkin karena kemarin itu tersedot semuanya hiruk pikuk dengan itu, sehingga akhirnya kita mungkin terlupakan. Maka di rahimahullah, pada kesempatan kali ini khatib mengajak dan juga untuk mengingatkan bahwa beberapa hari ke depan kita harus sudah siap untuk menyambut satu bulan yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya rahimahullah, ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, ketika kita akan menjalankan satu ibadah yang mana itu dilaksanakan satu bulan penuh, nanti melaksanakan ibadah sahur, perlu ada yang harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Kalau Rasulullah SAW itu pertama adalah memperbanyak kasratus siyam, yaitu dengan memperbanyak melaksanakan ibadah saum sunnah. Sekarang kita masih ada kesempatan 20 hari ke depan dan mungkin bisa melaksanakan di setiap hari Senin, Kamis dan juga lainnya. Itu bisa kita manfaatkan untuk melatih dan menyiapkan diri kita agar kita siap untuk bertempur melawan godaan-godaan, melawan gangguan-gangguan syaitan di bulan Ramadan. Selain itu, rahimakumullah, selain mempersiapkan jiwa dan diri dengan melaksanakan saum-saum sunnah, tentu kita pun diharuskan dan juga senantiasa menyiapkan diri kira-kira apa yang akan menjadi target Ramadan yang akan kita jelang beberapa ataupun beberapa pekan ke depan. Apa yang kita harapkan, apa yang akan kita capai di bulan Ramadan. Jangan sampai seperti halnya yang dikatakan oleh Rasulullah, rugi orang yang ternyata dia itu melewati bulan Ramadan walam yughfar lahu, tapi ternyata dia itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Padahal bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang begitu sangat dibuka kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan rahimakumullah, mari kita telisik kembali ke dalam diri kita. Apa kira-kira yang ingin dicapai? Bagaimana dengan sholat kita? Padahal ada satu sholat yang begitu sangat tinggi derajatnya, yaitu melaksanakan sholat ibadah tahajud. Kira-kira rahimahumullah, bagaimana dengan sholat ini? Jangan sampai nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, ternyata karena kita tidak terbiasa, seolah-olah yang namanya tarawih pun dilewatkan. Kita bisa menelisik kembali ke dalam diri rahimahumullah, apakah dengan sedekah kita dan juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya, badaniyah kita sudah siapkah rahimahumullah untuk bisa menjemput ataupun menjalankan ibadah maksimal di bulan Ramadan yang akan kita jalankan. Kita harus kembali rahimahumullah ini tilawah Al-Quran yang biasa kita laksanakan. Sudahkah ini menjadi kegiatan rutin? Sudahkah ini menjadi satu kegiatan yang tidak terlewatkan di setiap hari? Kalau mungkin dulu di tahun Ramadan yang lalu kita sudah, insya Allah setelah Ramadan itu kita akan A, B, C, D, E, F sampai Z semuanya, karena misalkan merasa sudah terbiasa di bulan Ramadan. Tapi ternyata rahimahullah, dengan kesibukan duniawi kita, dengan kesibukan aktivitas kita sehari-hari, sehingga apapun yang dulu direncanakan di bulan Ramadan di tahun sebelumnya itu akhirnya terlupakan. Karenanya rahimahullah, khatib ngagein
ngemutan, ingetan, membangkitkan kembali apa yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan yang akan kita jalankan. Mudah-mudahan dari sekarang kita sudah menyiapkan diri sehingga ketika masuk ke dalam bulan Ramadan itu kita sudah siap maksimal untuk mendapatkan banyak pahala, meraup ampunan, maghfirah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Rahimahullah melanjutkan dari khutbah yang pertama. Untuk kembali ataupun untuk bisa menyusun rencana yang akan kita lakukan, yang akan kita capai di bulan Ramadan ini, tentu Imam rahimahullah kita harus bertanya, apa maksud dan tujuan Allah itu mewajibkan atau memfardukan ibadah saum di bulan Ramadan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Allah mewajibkan dan juga memfardukan ibadah saum itu tiada lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini bisa mencapai derajat ketakwaan. Kenapa demikian? Ibnu rahimahullah, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah orang yang memiliki jabatan tinggi, bukanlah orang yang memiliki harta yang melimpah, bukanlah orang yang memiliki anak buah yang begitu sangat banyak, bukanlah orang yang memiliki super power yang sangat luar biasa, tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu atqakum, orang yang paling bertakwa. Dengan demikian rahimahullah, segala apapun yang harus kita siapkan, yang harus kita rencanakan di dalam menyongsong saum di bulan Ramadan yang akan kita jelang beberapa pekan ke depan, ini tentunya harus bermuara pada satu tujuan, bagaimana itu bisa membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahmatullah, salah satu hal yang buah dari ketakwaan, salah satu poin penting hikmah dari ketakwaan itu adalah membentuk pribadi-pribadi yang yakhsyallah, yaitu orang yang memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bulan Ramadan yang akan kita jalan, kita mungkin dan sering dijelaskan oleh para asatidz, lain temenang, lain halal, tapi ibadah rahimahullah lain waktu, sehingga kita pun sesuatu yang makanan ataupun minuman yang halal bagi kita karena milik kita, tapi karena itu bukan saatnya dan diharapkan oleh Allah untuk makan dan juga minum di siang hari, sehingga kita pun merasa takut. Nah, rahimahullah, spirit rasa takut, yakhsyallah atau khasyatillah itu senantiasa harus dibawa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itu akan menjadi sebuah rem, akan menjadi sesuatu yang mencegah kita dari berbagai macam keburukan. Ketika rasa takut ini hilang, ketika di dalam diri ini tidak tertanam kepercayaan ataupun keyakinan akan takut kepada Allah, maka Imam rahimahullah, saya yakin dia itu akan bebas melakukan apapun tanpa memperhatikan apa dan bagaimana akibatnya, halal dan haramnya, diizinkan dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam rahimahullah, mulai dari sekarang kita kembali untuk menyiapkan diri kita menyongsong bulan Ramadan tersebut dan bermuara pada satu tujuan. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita agendakan, apapun yang akan kita kerjakan, yang insya Allah semuanya itu bermuara, bertujuan pada satu tujuan, yaitu agar kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
agar kita menjadi pribadi yang memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga kita pun bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan, dari perilaku-perilaku yang akan merugikan diri kita baik di dunia dan di akhirat. Rahimahumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, mudah-mudahan Allah memberikan umur dan usia sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sahur di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu yang akan kita jelang sampai bulan Ramadan ini, kita persiapkan diri untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, sehingga kelak nanti ketika bebas ataupun selesai dari bulan Ramadan, kita menjadi kawal dan rukun seperti bayi yang baru lahir, yang terbebas, yang terhindar, tidak memiliki dosa ataupun kesalahan karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.